Tarif jadi satu kata yang sedang populer belakangan gara-gara perang dagang yang dimulai oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Semua bermula pada awal April ketika Trump resmi mengenakan tarif pada nyaris semua negara di dunia. Per 15 April 2025 saat video ini dibuat, perang memasuki masa jeda dengan Trump memberi waktu 90 hari bagi tiap negara untuk bernegosiasi, kecuali Cina. Nah, tapi apa itu tarif sebenarnya? Lalu bagaimana penerapannya dalam perubahan harga di lapangan? Yuk, kita bahas. Jadi, apa itu tarif? Tarif adalah pajak yang dikenakan pada barang yang dibeli dari negara lain. Tarif ini memiliki berbagai jenis. Dua yang paling terkenal adalah tarif tetap dan tarif proporsional. Tarif tetap berarti tarif pajak tidak pernah mengalami perubahan. Jadi mau berapapun nilai barangnya, tarif yang dikenakan selalu sama. Di Indonesia, tarif tetap bisa kita temui pada bea materai. Nah, dalam konteks Trump, dia menerapkan tarif proporsional. Tarif proporsional umumnya adalah persentase dari nilai suatu produk. Misal, suatu barang senilai $10 AS. Kalau kena tarif 10%, maka harganya akan menjadi $11 AS karena terkena tambahan pajak 1%. Perusahaan yang membawa barang asing ke AS harus membayar pajak kepada pemerintah. Mereka mungkin membebankan sebagian atau semua kenaikan biaya kepada pelanggan. Trump menggunakan tarif agar warganya membeli lebih banyak barang buatan Amerika. Sebab dengan adanya tarif, barang-barang impor akan lebih mahal dan diharapkan warga AS mencari pengganti barang dari dalam negeri. Dengan begitu, jumlah pajak yang dikumpulkan akan semakin banyak dan selanjutnya memicu investasi besar-besaran di negara tersebut. Trump ingin memperkecil kesenjangan antara nilai barang yang dibeli AS dari negara lain dengan barang yang dijualnya kepada negara lain. Atau, dengan kata lain, Presiden Amerika Serikat itu ingin menyeimbangkan neraca ekspor-impor. Ia berpendapat bahwa Amerika telah dimanfaatkan oleh para penipu dan dijarah oleh orang asing. Tak cuma tarif, Trump juga mengajukan tuntutan lain. Tuntutan ini dialamatkan ke Cina, Meksiko, dan Kanada, yang menurutnya perlu berbuat lebih banyak untuk menghentikan masuknya migran dan obat-obatan terlarang ke AS. Trump secara tegas membela kebijakan tarifnya, namun ia mendapat penolakan luas dari banyak pihak, mulai dari partai oposisi Demokrat, sejumlah politikus dari partainya sendiri, serta para pemimpin asing. Sejak pelantikannya pada Januari 2025, ada berbagai jenis pengumuman soal tarif yang dibuatnya. Meksiko dan Kanada jadi negara pertama yang terkena pukulan tarif oleh Trump pada Februari lalu bersama Cina. Presiden mengumumkan pajak sebesar 25% atas ekspor dari kedua negara ke AS, serta pungutan sebesar 10% untuk energi Kanada. Sejak saat itu, ada sejumlah pengecualian dan penundaan. Tarif dasar 10% Trump tidak berlaku untuk kedua negara itu. Lalu pada Maret, Trump mengumumkan pajak impor sebesar 25% untuk semua baja dan aluminium yang masuk ke Washington. Pada bulan yang sama, Gedung Putih mengumumkan bea masuk sebesar 25% untuk mobil yang mulai berlaku pada 2 April. Pungutan serupa sebesar 25% pada suku cadang mobil akan diberlakukan pada tanggal 3 Mei. Lalu pada 2 April 2025, yang ia sebut sebagai Hari Pembebasan, Trump lagi-lagi memberi kejutan dengan memberikan tarif impor terhadap nyaris seluruh negara di dunia. Kini ia mengumumkan jeda selama 90 hari, memberi waktu bagi tiap negara untuk bernegosiasi, kecuali Cina. Cina jadi negara yang terkena tarif paling tinggi dibandingkan semua negara di bumi ini. Tapi kenapa Cina? Alasan awalnya adalah defisit perdagangan yang dialami AS dengan Cina.
Pada tahun 2024, Amerika mengimpor sebanyak 440 miliar dolar AS dari Cina atau setara dengan 7.400 triliun rupiah. Sebaliknya, impor Cina dari AS hanya sebesar 145 miliar dolar AS atau sekitar 2.400 triliun rupiah, alias tak ada sepertiganya. Cina juga menggunakan beberapa negara Asia Tenggara seperti Vietnam sebagai terminal barang sebelum dikirim ke Amerika untuk menghindari tarif impor. Modus ini membuat Amerika merasa dicurangi. Alasan kedua, Cina berani membalas tarif yang diberlakukan Trump secara terang-terangan. Tak heran kini negeri tirai bambu sudah dikenai tarif mencapai 145% berbanding 125% dari Beijing ke Washington. Sejumlah ekonom perkirakan tarif akan membuat harga barang impor jadi makin mahal. Produk yang terkena dampak dapat mencakup segala hal, mulai dari pakaian, kopi, alkohol, hingga barang elektronik. Sejumlah perusahaan mungkin juga memutuskan untuk mengimpor lebih sedikit barang impor, yang selanjutnya membuat barang tersedia menjadi lebih mahal. Harga barang diproduksi di AS yang menggunakan komponen impor juga dapat naik. Misalnya suku cadang mobil yang biasanya melintasi perbatasan AS, Meksiko, dan Kanada sebelum dirakit. Anderson Economic Group prediksi ada kenaikan hingga 10.000 dolar AS atau sekitar 168 juta rupiah, tergantung jenis kendaraannya. Tarif Trump juga menyebabkan volatilitas signifikan pada pasar saham global. Kejatuhan pasar saham bisa membuat banyak orang terpengaruh, meski mereka tidak berinvestasi langsung pada saham. Sebab kejatuhan pasar saham dapat menimbulkan efek berantai pada dana pensiun, lapangan pekerjaan, dan suku bunga. Tarif menjadi strategi utama Amerika untuk membuat ekonominya lebih berdikari. Namun ini juga seperti jadi senjata makan tuan. Sebab tarif membawa sederet resiko, seperti harga barang yang lebih mahal sampai kejatuhan pasar saham. Akan seperti apa ujung dari perang tarif ini? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.